Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Bapak Camat yang hadir bersama kita, yang saya muliakan anggota DPRD Kota Pekanbaru yang sekaligus merupakan Ketua Masjid Riyadhus Shalihin, yang sama-sama kita muliakan Ustaz kita, guru kita, Ketua Perti Provinsi Riau yang baru saja memberikan pencerahan tausiahnya kepada kita bersama yang luar biasa. Kemudian Ketua Forum Komunikasi Masjid Kecamatan Sukajadi, insyaallah hadir. Kemudian kori-kori kita yang luar biasa, di kori-kori nasional semua tadi itu yang baca. Ada Ustaz Alwi, itu kori kita untuk tilawah dewasa. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Riyadhus Shalihin, hafizakumullah wa ra'akum. Kalau untuk ceramah, alhamdulillah sudah padat sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz kita Insinyur Gamal Nasir. Saya kira tidak perlu ditambah, itu sudah lengkap semua itu. Padat sudah. Itu tinggal kita mau praktekkan saja. Kemudian apa yang menjadi hikmah juga daripada peringatan Maulid ini sudah beliau kupas. Ya, barangkali sedikit saya menambahkan saja, Bapak Ibu sekalian, memperingati Maulid ini tentu membuat kita rindu dengan Rasulullah pun rindu dengan kita. Jadi Rasulullah SAW memberikan apresiasi kepada kita yang hidup jauh dari Rasulullah SAW. Ini peringatan Maulid Nabi tahun ini mengingatkan kita. Salah satu yang diingatkan jauhnya kita dari masa Rasulullah. Kalau saya tanya ibu-ibu nih, bapak, ini peringatan Maulid Nabi yang keberapa ini tahun ini? Hah? Biasanya kalau kelahiran orang memperingati itu kan ada angkanya kan? Ini yang keberapa ini? Ya, artinya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam lahir itu sudah berapa tahun yang lalu? Hah? Kalau tahun kelahiran Hijriah kita, tahun berapa kita sekarang? 1445 Hijriah. Tapi itu kan Hijriah. Kalender itu artinya Bapak Ibu 1445 tahun yang lalu terjadi peristiwa tadi disebut oleh Ustaz kita, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Karena Rasulullah lahir di Mekah, wafat Rasulullah di mana? Kuburan Rasulullah di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Berarti dia pindah. Kapan beliau pindah dari kota Mekah ke Madinah? 1445 tahun yang lalu. Maka kalender kita itu kenapa dinamakan dia kalender Hijriah? Karena patokan tahun pertamanya dihitung dari tahun terjadinya Hijriah itu. Dan itu sudah 1445 tahun yang lalu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau lahirnya berapa tahun yang lalu? Bukan buat sepanduk, karena buat sepanduk memperingati Maulid Nabi tahun 1445 Hijriah. Maka dibuat angkanya, buat kalender kelahirannya.
Berapa tahun yang lalu Bapak Ibu? Maka kita lihat itu setahun dulu. Rasulullah ketika hijrah umurnya berapa? Umurnya saat itu 53 tahun. Artinya 1445 tahun yang lalu, itu Rasulullah berumur 53 tahun. Berarti Rasulullah lahir berapa tahun yang lalu? Nanti kan dapat hasil kena rumus ada 1498. Berarti kalau kita buat angka Maulid Nabi tahun ini adalah memperingati Maulid Nabi yang ke 1490. Artinya Bapak ini 1498 tahun yang lalu Rasulullah lahir. Yang kita peringati sekarang ini. Insya Allah 2 tahun lagi kita benar memperingati kelahiran Nabi yang ke 1500 tahun lagi. Artinya saya ingin mengingatkan kita ini kan sudah jauh sekali. 1500 tahun Pak Abid Rasulullah ini lahir. Tapi Masya Allah kita tetap beriman dengannya. Tetap menjadi pengikut setianya. Sekalipun banyak sekali tentangan dan godaan. Maka Rasulullah menjanjikan. Jadi akan datang umat kata Rasulullah di akhir zaman. Ya Allah mereka tak pernah bertemu dengan. Tapi mereka sangat beriman. Dan merindukan bertemu dengan. Bapak Ibu merindukan Rasulullah atau tidak? Semua kita rindu kepada Rasulullah atau tidak? Rindu. Ingin kita bertemu. Masya Allah. Gimana tidak rindu Bapak Ibu? Sehari-hari 24 jam kita hidup dengannya. Mulai bangun subuh lagi kita langsung baca Alhamdulillahillazi ahyana. Itu siapa yang ngajar itu? Rasulullah. Masuk kita WC. Pakai kaki kanan dulu atau kaki kiri? Kaki kiri. Itu siapa mengajarkan itu? Sampai masuk WC pun kita mencontoh dia. Buang air kita istinja. Gimana? Mencontoh Rasul. Keluar WC. Kita seterusnya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sedang tidur pun kita mencontoh Rasulullah SAW. Gimana kita tidak merindukan orang seperti itu? Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah katakan, di akhir zaman itu ada orang-orang yang sangat merindukan itu. Mereka menjadi pengikut setiaku. Maka mereka yang sangat berpegang dengan sunnahku saat itu, kata Rasulullah, mereka tidak pernah ketemu, itu pahalanya sama dengan pahala orang-orang yang beramal 50 orang. 50 orang. Maka sahabat bertanya, itu 50 orang. Dari kalangan mereka atau dari kalangan kami Rasulullah? Dari kalangan kamu. Artinya satu orang kita yang beramal itu sama dengan dan 50 orang sahabat. Kalau sahabat mereka selalu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajar mereka istiqamah. Wajar mereka karena sehari-hari mereka melihat Rasulullah. Kita tak pernah jumpa dengan beliau, tak pernah melihat beliau, tetapi cinta kita kepada beliau luar biasa. Dan setia kita kepada beliau luar biasa. Kemudian kita menyebut nama beliau setiap hari. Bahkan dia adalah manusia yang paling banyak kita sebut namanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pahala kita dan menjadi pengikut beliau di zaman sekarang ini, apalagi banyak tantangan tadi diberikan juga oleh Ustaz kita, itu luar biasa. Oleh karena itu tetap sabar ya. Kita diperintahkan oleh sebuah sabar menjalankan sunnah Rasulullah di tengah-tengah gelombang kehidupan yang luar biasa itu. Pahala kita luar biasa. Kemudian itu Bapak Ibu sekalian, pertama, yang kedua, kita diingatkan tentu Bapak Ibu bahwa semua kita adalah kepingin Bapak Ibu satu surga dengan Rasulullah SAW. Kepingin kita bertemu nanti. Karena sekarang kalau dalam hidup kita tak mungkin bertemu Rasulullah SAW. Jadi harapan kita bertemu Rasulullah kapan? Bapak Ibu, kapan harapan kita bertemu dengan Rasulullah? Karena masalahnya kalau di dunia tak mungkin. Allah sudah mengatakan innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad wafat
Dan mereka semua juga akan mati semua. Oleh kerana itu, kita minta kepada beliau bisul. Bagaimana supaya Bapak Ibu sekalian kita bertemu Rasulullah SAW di surga? Ada sebuah hadis dari Sauban. Sauban ini maula Rasulullah. Sauban ini adalah dulu budak. Lalu pada Rasulullah lihat orang baik, maka dia dibeli Rasulullah, diberdekakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia berpisah dengan Rasulullah dan dia sangat mencintai Rasulullah dan rindu Rasulullah. Sehingga berbulan-bulan Bapak Ibu dia tidak bisa makan. Tidak bisa tidur dia. Makan tak enak, tidur tak enak. Karena saking rindunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu hari dia bertemu dengan Rasulullah kembali. Tapi badannya kurus kering. Karena tak dapat makan, jarang tidur. Lalu Rasulullah tanya, "Hai Sauban, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa kamu kurus sekali? Kamu sakit?" "Tidak ya Rasulullah." "Terus, apa kata dirimu? Barang betul sekurus ini." Apa kata Sauban? "Aku sangat rindu kepada. Aku tidak bisa tidur sebelum bertemu denganmu. Aku tidak bisa makan sebelum bertemu denganmu." Ada sampai kita kurus ingin bertemu Rasulullah? Ada kita di sini yang sampai kurus kering karena saking rindunya bertemu Rasulullah. Ada Bapak Ibu? Ada kita sampai tak enak makan saking rindunya dengan Rasulullah. Apa kalau Bapak Ibu rindu dengan anak, enak makan tak? Oh, sudah rindu sekali. Karena enak makan, tidak enak tidur. Saking rindunya. Karena rindu itu kadang-kadang membawa mati, Pak. Banyak orang kalau sudah rindu bisa bawa mati. Maka penyakitnya namanya malar mati. Bukan malar mati. Jadi sakit kurus dari Rasulullah. Lalu apa katanya? "Kenapa kamu begitu merindukan?" "Ada, aku khawatir ya Rasulullah. Saya akan lama tidak berjumpa denganmu. Saya khawatir tak akan berjumpa denganmu lagi. Terus sempat saya meninggal dunia atau kamu yang lebih dahulu meninggal. Tentu saya tak ketemu lagi dengan kamu. Atau saya lebih dahulu meninggal. Saya berjumpa lagi denganmu ya Rasulullah. Ketika saya mati nanti Rasulullah, nasib saya barangkali dua saja. Kalau tidak masuk neraka, kalau tidak masuk surga. Tapi saya nanti masuk neraka ya Rasulullah. Tentu tidak jumpa lagi denganmu. Lalu saya masuk surga ya Rasulullah. Maka saya pastikan sehingga saya tidak akan satu tibat dengan surga." Lagi Rasulullah katakan, surga itu 100 tibat dalam Sahih Bukhari. Dan surga Rasulullah itu adalah surga paling tertinggi. Maka saya bayarkan Rasulullah ke surga saya ipar kirim kamu. Karena saya pastikan saya dapat surga yang terendah. Itu kata sahabat. Jadi dia khawatir kalau masuk neraka berjumpa lagi. Kalau masuk surga, tidak berjumpa nanti Rasulullah di surga karena surganya paling bawah. Lalu Bapak Ibu, ketika sahabat mengatakan seperti itu, karena ayat ini sering dibaca oleh para dai kembali. Dan ayat ini menjamin untuk kita semua bisa bersama Rasulullah, satu surga dengan Rasulullah. Tetapi penuhi syarat ini. Maka apa kata Allah menurunkan ayat ketika sahabat mengenuh seperti itu, yaitu ayat wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minal nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa kata Allah dalam ayat ini? Jangan khawatir ikhwan sahabat. Siapa yang benar-benar taat kepada Allah, setia kepada Rasulullah, mentaat kepada Rasulullah, setia mengikutinya, mencontohnya, menjadikan dia teladan. Maka apa kata Allah? Allah jamin dia akan bersama dengan Rasul. Kalau kita ingin sampai surga dengan Rasulullah, jadilah kita pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Bapak Ibu sekalian. Satu sahabat lagi ada namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami.
Dia selalu melayani nyertis Rasulullah SAW. Asal ada Rasulullah, dia bawakan air wuduk Rasulullah, dia bawa sandal Rasulullah, dia kena tenteng sepatu Rasulullah. Rasulullah ingin berwuduk, dia tuangkan air wuduk Rasulullah SAW. Rasulullah lihat ini Rabi'ah kok terus sekali menkhidmat dia Kristian. Satu hari Rasulullah bertanya sama dia, Rabi'ah sini, minta sama saya, mana minta apa? Mau apa kamu Rabi'ah? Saya kasih kamu, minta. Kalau sempat kita baca minta semua begitu. Kita minta apa kalau semua kira? Karena Rasulullah yang berdaki, dia tak pernah tanya dua sekali. Dalam hidupnya mulai dari lahir sampai dia wafat tak pernah mau. Kalau dia bilang minta, apa yang kau minta saya kasih. Tiba Nabi ketika itu minta apa Bapak Ibu? Ya Rasulullah, saya tidak minta apa-apa sama kamu. Yang saya minta cuma satu, menemanimu nanti di dalam surga. Wow. Minta kalau main lagi Rabi'ah, ada lagi yang berita. Nah, ada lagi saya berpikir, bukan tak akan bisa berarti. Bersama dalam surga menemani. Sebagaimana aku menyeritismu sekarang di dunia, kepengen saya menanyakan kepada semua besar. Tidak bisa. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah memilihkan Bapak Ibu supaya bukan hanya untuk Rabi'ah, tapi untuk kita semua. Dan kalau kita penuhi ini, maka harapan besar kita akan bisa bersama-sama Rasulullah di surga. Apa kata Rasulullah dan saudara? Inni ala nafsika bikathratis sibri. Ayuhan ta'ah. Tolong aku, Rasulullah bilang, tolong aku Rabi'ah untuk mewujudkan cita-citamu itu supaya kamu nanti bersamaku di dalam surga. Tolong aku untuk bisa mewujudkan itu. Bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Karena itu di sini Rasulullah menyarankan banyak-banyak sujud. Artinya apa? Banyak-banyak solat. Jangan hanya solat wajib saja, tapi perbanyak solat sunat. Itu tadi diuraikan oleh Ustaz kita, yaitu malam-malam hari dia qiyam wan nasu dia. Orang semua tidur dia bangun solat malam. Maka orang yang rajin solat malam, rajin sujud kepada Allah, itulah orang yang sangat diharapkan untuk bersama Rasulullah di dalam surga. Maka menjadi pengikut setianya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rajin kita salat. Inilah harapan kita insyaAllah bersama Rasulullah di dalam surga. Bapak Ibu sekalian, itu hanya sebagai tambahan saja. Dan saya sebenarnya lebih kepada untuk menutup acara ini dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah pada malam hari ini. Dan ini majelis yang diridainya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah selalu mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Yang terpenting lagi Bapak Ibu, supaya Allah mudahkan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan kita semua bersama Rasulullah di surga tertinggi, yaitu surga Jannatul Firdaus. Al-Fatihah. Baik yang bertinggi. Dan wabil khusus Bapak Ibu, jangan lupa kita berdoa. Bapak Ibu ya, jangan lupa sama-sama kita. Karena ini Rasulullah mengancam kita. Man lam yahtam bi amrul muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak peduli dengan nasib kondisi orang-orang Islam, itu tidak umat kami, kata Rasulullah. Maka hari-hari ini kita mendengar, melihat, menyaksikan berita bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dibombardir oleh Yahudi laknatullahi alaihim jami'an. Mereka sehari-hari membunuh anak-anak Palestina, membunuh saudara-saudara kita. Palestina itu bukan tanah air Palestina, itu tanah air umat Islam. Kita semua harus merasa memiliki. Dan kaum muslimin yang di Palestina itu saudara-saudara kita. Karena
ikatan tererat antara hubungan kita bukan hubungan keluarga Bapak Ibu, tetapi hubungan persaudaraan iman, persaudaraan Islam. Maka menangis kita melihat Bapak Ibu di mana mereka itu tidak ada rasa kasih sayang. Maka yang terbunuh anak-anak, ibu-ibu, rumah mereka dirampas, tanah mereka. Saya sudah pergi ke sana Bapak Ibu. Memang kalau saya cerita tentang Palestina, menangis kita Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kita apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Kalau sumbangan materi, maka hati-hati saja. Nanti kasih sumbangan kepada yayasan-yayasan yang kira-kira sampai sumbangan kita itu nanti. Kalau tidak nanti kadang-kadang ada sumbangan, ada yayasan, Yahudi yang nerimanya. Bisa juga. Maka hati-hati nanti, pastikan nanti kalau ada kita menyumbang betul-betul lembaga yang diakui dan betul-betul terpercaya. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa doa. Karena doa ini energi. Doa ini kekuatan. Kita tidak tahu siapa di antara Bapak Ibu ini orang yang mustajab doa. Wow. Pantang dia berdoa, Allah akan kabul. Oleh karena itu kita doakan mereka, semoga orang-orang Yahudi itu dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah bantu saudara-saudara kita yang lemah di sana. Semoga senjata-senjata yang mereka letuskan orang-orang Yahudi kepada saudara kita, hendaknya berbalik kepada mereka ya Allah. Hendaknya Bapak Ibu kita doakan. Dan Allah berikan kesabaran. Yang sudah meninggal di antara mereka Allah berikan mati syahid. Kemudian yang sakit Allah berikan cepat kesembuhan. Kemudian Allah hilangkan rasa ketakutan. Tapi mereka tak punya takut Pak. Saya melihat itu sendiri. Tentara Yahudi itu mau memakar ke seluruh kota. Saya batas saya sendiri. Ini anak-anak Muslim itu di Palestina itu. Kenapa oleh dia tentara Yahudi ini dicaci makinya? Allah yang anak mau laknat. Jadi Bapak Ibu, karena digertak oleh tentara Yahudi itu daripada saya itu, tak takut sedikit pun anak-anak itu. Karena digertak oleh senjata itu, diambil itu senjata itu masuk ke mulutnya oleh anak-anak itu. Jadi tak ada rasa takut mereka. Maka itu yang menggegerkan. Dan mereka sedikit. Umat Islam ini Pak, perlu kuat walaupun sedikit. Geger dunia ini. Apalagi bersatu semuanya. Kalau sempat 1,8 miliar ini bersatu, dunia tak bisa apa-apa. Maka usaha musuh-musuh ini mencari berikan kita. Bapak Ibu, kita doakan mereka ya. Semuanya, jangan lupa itu. Doa-doa sendiri kita di malam-malam kita sudah salat malam waktu mustajab. Maka kita doakan khusus kita berikan Al-Fatihah untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga Allah menjadikan mereka mati syahid dan yang sakit Allah sembuhkan cepat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana wa hadirina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا من محب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من محب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا للاقتداء والتأسي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا جميعا في جنة الفردوس الأعلى مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا بكل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم وهاونه. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم وهاونهم. اللهم عليك باليهود. اللهم دمرهم. اللهم دمر اليهود. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا جبار يا عزيز يا قهار. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم اخذلهم. اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اختم أعمالنا وأجالنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا أعمالنا وأجالنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن والحروب والمحن والفحشاء والمنكر وسوء الأخلاق ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا ومن سائر بلدان المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في دورنا. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kekurangan, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.